Assalamualaikum Dun Sana. Apa kabar Dun Sana kasadonyo? Kali ini pastinya kita akan kembali membahas seputar fakta unik, sejarah, budaya, tokoh, dan mitos seputar Minangkabau. Aliansi Mentawai Bersatu menolak Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat, Undang-Undang Sumbar yang disahkan DPR pada 30 Juni. Aliansi menilai undang-undang tersebut bermasalah lantaran tidak memuat pasal mengenai kebudayaan asli Minangkabau secara menyeluruh. Undang-undang Sumbar disebut hanya menjelaskan satu kebudayaan mayoritas, yaitu budaya Minangkabau. Padahal Sumbar memiliki 19 kabupaten atau kota dengan kebudayaan yang beragam. Meskipun budaya kami adalah minoritas, tapi kami bagian dari Sumbar, dan hal itu diakui secara geografis dan administrasi daerah, kata Ketua Aliansi Mentawai Bersatu, Yosafat Saumano. Dalam penolakan itu, aliansi menyoroti pasal 5 huruf C yang menjelaskan perihal adat dan budaya Minangkabau yang didasari pada nilai falsafah Islam. Pasal itu berbunyi adat dan budaya Minangkabau berdasarkan pada nilai falsafah, adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah, sesuai dengan aturan adat Salingka Nagari yang berlaku, serta kekayaan sejarah, bahasa, kesenian, desa adat atau nagari, ritual, upacara adat, situs budaya, dan kearifan lokal yang menunjukkan karakter religius dan ketinggian adat istiadat masyarakat Sumatera Barat. Yosafat berujar pasal tersebut secara jelas tidak memuat kebudayaan Sumbar lain, seperti kebudayaan Arat Sabalungan atau kebudayaan lokal Mentawai. Hal itu menurutnya dapat mematikan secara perlahan kebudayaan Mentawai. Ia juga menjelaskan budaya lokal Mentawai berbeda dengan budaya Minangkabau. Apabila rumah adat Minangkabau dikenal dengan istilah rumah bagonjong, di Mentawai rumah adat disebut dengan uma. Uma pun tidak memiliki desain menyerupai tanduk kerbau seperti rumah adat Minangkabau. Selain itu, hal lain yang berbeda dari Mentawai yakni keberadaan si Kerei sebagai tabib, kebudayaan patiti atau merajah atau menato tubuh, dan keadaan sosial budaya lainnya. Menurut Yosafat, pemerintah mestinya mengakui keberagaman kebudayaan Sumbar karena hal itu dilindungi oleh Undang-Undang 1945. Perlindungan itu tertuang dalam pasal 18B tentang kewajiban negara untuk mengakui dan menghormati hukum, adat dan hak tradisional secara setara dengan masyarakat lainnya. Oleh sebab itu, aliansi pun mendesak DPR dan pemerintah untuk merevisi Undang-Undang Sumbar tersebut dengan menambahkan dan mengakomodir keberadaan kebudayaan Mentawai sebagai salah satu karakteristik Provinsi Sumatera Barat. Mereka juga meminta agar DPR menyampaikan permintaan maaf atas kelalaiannya dalam mencantumkan kebudayaan-kebudayaan Sumbar lainnya di dalam undang-undang tersebut. Mendesak DPR RI untuk meminta maaf karena kelalaian menghargai, menghormati, dan melindungi keberadaan kebudayaan Mentawai sebagai salah satu keberagaman dari Provinsi Sumbar, kata Yosafat. Selain aliansi masyarakat, mantan Bupati Mentawai Yudas Sabagalet juga turut memprotes Undang-Undang Sumbar. Yudas mengatakan Kabupaten Mentawai sudah ada sejak Indonesia merdeka. Namun karena undang-undang tersebut, Mentawai seolah-olah tidak pernah ada. Kami meminta keadilan akan undang-undang tersebut dengan menambahkan satu pasal untuk Mentawai atau lain sebagainya, ujarnya. Setelah menyimak beberapa protesan masyarakat Mentawai tersebut, sekarang kita coba kembali ke belakang sedikit untuk mengenal suku Mentawai ini, asal-usul atau sejarah, dan bagaimana kehidupan suku masyarakat Mentawai ini. Mentawai merupakan kepulauan yang ditemukan di lepas pantai barat Sumatera, Indonesia, yang terdiri dari 70 pulau dengan 4 pulau besar. 4 pulau besar tersebut adalah Pagai Utara, Pagai Selatan, Sipora, dan Siberut. Dengan Siberut mencakup 4.480 km persegi dengan jumlah penduduk sekitar 29.918 jiwa. Sekarang kita coba bahas suku Mentawainya yang kita kutip dari beberapa sumber. Suku Mentawai adalah penghuni asli Kepulauan Mentawai, sebagaimana suku Nias atau suku Enggano. Mereka adalah pendukung budaya Proto-Melayu yang menetap di Kepulauan Nusantara sebelah barat. Daerah hunian warga Mentawai selain di Mentawai juga di Pulau Pagai Utara dan Pagai Selatan.
Suku ini dikenal sebagai pramu dan ketika pertama kali dipelajari belum mengenal bercocok tanam. Tradisi yang khas adalah penggunaan tato di sekujur tubuh yang terkait dengan peran dan status sosial penggunanya. Kebudayaan tato Mentawai yang dikenal dengan nama Titi disebutkan hampir punah. Titi masih dilestarikan di Pulau Siberut, meski di beberapa pulau yang ada di Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat sudah jarang dijumpai. Mentawai juga dikenal sebagai Mentawai atau Mentawi, adalah penduduk asli Kepulauan Mentawai sekitar 100 mil dari Provinsi Sumatera Barat, Indonesia. Mereka menjalani gaya hidup pemburu, pengumpul, semi-nomaden di lingkungan pesisir dan hutan hujan di pulau-pulau tersebut. Populasi Mentawai diperkirakan sekitar 64.000. Suku Mentawai didokumentasikan telah bermigrasi dari Nias, pulau dari utara ke Kepulauan Mentawai. Hidup dalam kehidupan yang terisolasi selama berabad-abad hingga ditemukan pada 1621 oleh Belanda. Bahasa Mentawai termasuk keluarga bahasa Austronesia. Agama atau kepercayaan suku Mentawai. Sebelum mengenal agama Kristen, suku Mentawai mengikuti kepercayaan mereka sendiri yang disebut Arat Sabulungan. Ini adalah kepercayaan animisme di mana segala sesuatu memiliki roh dan jiwa. Ketika arwah tidak diperlakukan dengan baik atau dilupakan, mereka mungkin membawa nasib buruk seperti penyakit dan menghantui mereka yang melupakannya. Mentawai juga memiliki keyakinan yang sangat kuat terhadap benda-benda yang mereka anggap suci. Orang-orang Mentawai dicirikan oleh spiritualitas yang kuat, seni tubuh, dan kecenderungan mereka untuk mengasah gigi mereka. Sebuah praktek yang mereka rasa membuat seseorang menjadi cantik. Mentawai cenderung hidup serentak dan damai dengan alam di sekitar mereka, karena mereka percaya bahwa semua benda di alam memiliki semacam esensi spiritual. Namun kini semua orang Mentawai sudah memeluk agama, khususnya agama Kristen, baik Protestan maupun Katolik, serta sebagian Islam dan beberapa di antaranya masih menganut kepercayaan lama, Arat Sabulungan. Adat dan budaya suku Mentawai. Orang-orang Mentawai pada umumnya hidup secara berkelompok menurut suku masing-masing. Setiap suku biasanya mendiami dan memiliki suku desa, langgai tertentu. Dalam perkembangan kemudian, dalam suatu kampung biasanya terdapat dua penggolongan, yaitu kelompok suku pembuka kampung, si Bakat Langgai, dan kelompok suku pendatang, si Toi. Perkampungan mereka biasanya didirikan di sepanjang aliran sungai. Kelompok pembuka kampung memiliki hak-hak tertentu, terutama dalam penguasaan tanah dan lokasi-lokasi sumber bahan makanan di lingkungan tempat tinggalnya. Anggota keturunan pendatang yang hendak membuka ladang ataupun membangun rumah harus meminta izin kepada pemimpin klan keturunan pembuka kampung. Bahasa suku Mentawai. Bahasa Mentawai terdiri dari 3 dialek, yaitu dialek Siberut Utara, dialek Siberut Selatan, dan dialek Sipora Pagai. Dialek Siberut Utara dituturkan di desa Mongan Paula, kecamatan Siberut Utara. Dialek Siberut Selatan dituturkan di desa Mailepet, kecamatan Siberut Selatan. Dialek Sipora Pagai dituturkan di desa Sioban, kecamatan Sipora, dan desa Makalo. Kesenian suku Mentawai. Perkembangan kesenian orang Mentawai pada umumnya berkaitan dengan berbagai upacara adat dan kehidupan sehari-hari. Bentuk kesenian mereka sebagian besar didasarkan atas penghayatan terhadap alam sekitar. Misalnya bentuk tiruan dan gerak-gerik atau suara hewan buruan tersebut. Seni suara dan seni tari dikembangkan sesuai dengan kebutuhan upacara, misalnya untuk upacara perkawinan dan kematian. Seni tari dan seni suara juga merupakan bagian dalam proses pengobatan oleh dukun Sikere. Selanjutnya, sistem kekerabatan. Sebuah umma dapat dihuni oleh 5-10 keluarga inti, bahkan ada yang sampai 20 keluarga. Keluarga-keluarga ini menempati sebuah umma berdasarkan garis keturunan ayah atau patrilineal. Dengan demikian, sebuah umma merupakan kesatuan keluarga luas patrilineal. Kelompok kekerabatan yang merasa anggotanya berasal dari satu keturunan patrilineal disebut muntogat. Satu kesatuan muntogat memiliki sebuah umma tertentu yang dijadikan pusat aktivitas para anggotanya.
Mata pencaharian suku Mentawai. Makanan pokok orang Mentawai adalah sagu dan ikan. Sagu mereka peroleh dari hutan-hutan rawa yang banyak terdapat di sekitar tempat tinggal mereka. Kini mereka juga sudah mengenal beras sebagai makanan pokok sehari-hari. Tanaman yang ditanam umumnya dijadikan makanan sehari-hari seperti keladi dan ubi jalar. Mereka juga biasa memakan buah-buahan yang dapat terdapat di sekitar tempat tinggal mereka, misalnya durian, pisang, pepaya, dan sebagainya. Pekerjaan lainnya adalah berburu binatang di hutan dan menangkap ikan di sungai, rawa-rawa, atau laut. Daerah ini juga menghasilkan hasil hutan yang diperdagangkan sampai ke luar Mentawai, misalnya kayu, damar, dan rotan. Hasil perdagangan lainnya adalah cengkeh dan kopra. Kebutuhan sehari-hari lainnya biasanya mereka dapatkan melalui hubungan perdagangan dengan orang luar, terutama dari kota Padang. Jadi sekian saja informasi singkat yang dapat kami bagikan tentang suku Mentawai, pribumi dari pedalaman. Semoga informasinya bermanfaat dan menjadi perbandingan bagi kita semua untuk belajar sejarah, budaya, dan suku yang kita cintai ini. Banyak maaf jika ada kesalah penulisan atau ucapan dalam video kami. Untuk para penonton kami, konten kami hanya bersifat informasi, tidak ada kata pasti atau data valid dalam konten ini. Kami harap kita semua bisa lebih bijak dan selektif dalam menerima informasi. Terima kasih.